Ya. Satu, bahan rumput itu harus sehat dan berasal dari sekitar lingkungan pesawahan kita, pertanaman kita. Ya. Yang kedua, dosis aplikasinya Biosaka yang sudah homogen ini kurang lebih 40 mili satu tangki 14 liter air ya. Tuh. Terus larutan dan homogennya itu disaring tadi ya, minimalnya 3 kali penyaringan. Nah, biar tidak ada endapan dan tidak ngegas nanti. Nah, terus yang keempatnya penyemprotan secara ngebul ya atau kabut kurang lebih 1 meter lah ke atas. Seperti tadi yang dipraktekkan oleh Pak Ajat ya. Gitu. Nah itu kesimpulannya. Berarti lah menduga kayak seperti Jadi untuk ramuan Biosaka itu minimal dari 5 bahan, 5 daun yang berbeda. Misalkan tadi badotan ya, 1, terus ini daun gernuk ya, 2 nih. Ini apa tadi? Selong. Nah, ini baru 4. Nah, jadi untuk larutan Biosaka ini harus minimalnya 5 jenis. Nah, ini berarti kurang 1. 5 jenis, terus lebih baik, lebih bagus. Misalkan 7, 8, 9, lebih banyak lebih bagus. Iya. Seperti itu. Udah ada berapa jenis nih? Udah ada berapa jenis nih? Banyak. Nah, ini daun apa nih? Coba sini, Pak. Ini, Pak. Semua sini, semua. Mana lagi? Macin boleh. Ini masuk. Pajat. Kalau kita lihat daunnya, pilih pajat. Yang sehatnya benar-benar sehat. Daunnya tidak ada bekas hama. Itu hanya bekas ngambil. Coba. Ini yang nah ya, jangan daun yang sobek atau bekas hama bolong, nggak boleh. Masih ada lagi nggak? Coba ambil lagi yang bagusnya Ibu. Pokoknya apa rumput atau gulma yang ada di sekitar pertanaman kita, tanaman sawah kita yang sehatnya sempurna, yang bekas hama atau bolong-bolong atau ada sobekan kita abaikan, kita ambil yang daunnya yang bagus. Seperti pajat ya, kita pilih ini bukan ini, coba bisa sih, ini bisa, coba bisa, cuman cari yang itunya. Nah ini yang saya maksud sehat sempurna ini seperti ini. Nah, tidak ada bekas hama. Oke. Wah, saya takut gagal. Nanti katanya Bapak aja bikin gagal, ada yang gitu. Kalau membuat ramuan Biosaka selalu dimasukkan rumputnya. Kalau teman-teman yang lain mungkin cari daun-daun yang lebar-lebar ya. Kalau ini kita padukan antara daun lebar dan daun sempit. Nah, ini ada bekas apa? Daun eceng dan genjer hampir mirip. Kita anggap aja sama ya. Pilih yang bagusnya Pak. Aja sudah. Ini udah. Terus udah 5 ya. Sebetulnya 5 jenis aja udah cukup Pak. Cuman karena di sini Bapak udah ngambil yang lain, nggak apa-apa kita gunakan. Contoh ini nih. Soalnya kenapa ini Pak Jat? Soalnya tadi saya lihat di sini tumbuhannya paling subur-subur, paling bagus-bagus gitu. Bukan. Nampong ya. Oke, kita gunakan nampong boleh. Bagi 2 aja. Oke, sip. Berarti udah
Oh Pak, itu mau bikin yang lain lagi? Oke, udah. Pas udah. Oke, itu satukan Kak Ajat. Nah, oke. Nah, jadi ini tadi 5 jenis daun godong ya. Nah, yang ada di sekitar pertanaman sawah kita, utamakan tanah apa? Daunnya yang sehat ya. Nah, sekarang kita ke proses pembuatan. Permasan. Siapa yang mau mermas? Bukan dibecek. Diremas aja. Diremes. Tapi pacarnya bukan saya yang mempraktekkan karena saya lagi nggak senang hati. Nah, ini harus syaratnya juga mermasnya harus lagi gembira, lagi senang. Misalkan lagi panen kayak Pak Salut. Oh, bener. Atau ibu lagi banyak duit. Kan duitnya langka baik, Pak. Kalau saya kebetulan lagi mikirin hutang nih. Jadi saya mungkin hari ini tidak memeras. Masih ya, nggak apa disamain sama Jadi orang takut untuk 3 atau 5 liter air. Jadi banyune 5 liter. Jangan lebih dari 5 liter, ininya kurang lebih setengah kilo. Tadi memilih bahan-bahannya udah. Nah, ini dari 5 jenis bahan ya. Ada daun lebar, ada daun sempit, ada juga gulma nih. Ada juga suket ya. Nah, ada 5 jenis. Nah, dengan yang ini tadi, kenapa kita tidak buang? Ini hasil ibu-ibu dan bapak-bapak juga nyari. Coba nanti kita praktekkan mana yang lebih bagus. Nah, oke, Pak Salut, silakan. Pak Salut di sebelah sini. Udah motor ya. Kurang lebih diremas, bukan dibecek ya. Diremas 15 atau 30 menit. Nah, biasa dimulai kalau mau mengerjakan sesuatu kita baca bismillah Pak ya. Kalau bisa sambil sholawatan juga nggak apa-apa. Akan lebih mantap hasilnya. Oke, Pak Ajat mulai. Coba lihat dulu Pak Ajat. Nah, yang mau foto dulu gitu. Oke. Dipenyet aja ya. Dipenyet, diremas, Ikhlas, Pak, yang diputer, yang ikhlas. Ikhlas. 15 sampai 30 menit lah. Ini ada nggak 5 liter kira-kira ya? Banyak kan? Lebih ada lah. Kurang lebih lah. Oh, motornya ke sini. Kenapa nggak boleh ditumbuk? Nggak boleh di blender karena kalau ditumbuk dan di blender nanti ekstra elisitornya itu hilang. Nah, itu Pak. Hancur gitu ya. Saya Pak di rumah pakai blender terus. Bikin apa itu? Dan hama. Buat kalau untuk ini apa Bu? Ini bagus. Kalau ada konten kreator mah bisa dibikin ini mah. Ada di Sobang. Di desa. Harusnya ada di desa punya. Ini ada sama. Oh, ini pas sama ya. Ya ini. Saling. Tarik sini dulu. Tarik. Potong dulu Pak. Jadi minimal itu 3 kali penyaringan minimalnya. Penyaringan. Pak di situ Pak, biar kelihatan sawahnya. Ya, alon-alon. Oh, taringannya. Minum di wadahnya. Minum. Jadi tadi ya biosaka itu bukan pupuk, bukan obat. Tapi dia itu namanya istilah kerennya elisitor. Jadi dimana kalau kita semprotkan ke tanaman kita akan kekebalannya bertambah, metabolismenya akan bertambah, akhirnya tanaman kita akan sehat dan akan mengurangi penggunaan pupuk kimia. Tapi tetap dipupuk tapi akan dikurangi pupuknya. Kalau kita gunakan terus gitu. Nah ini nanti saya harap nanti dipraktekkan di satu sawah, satu kotak aja yang siap gitu sawahnya untuk praktekkan penggunaan biosaka ini. Kalau sekarang kan mau panen disemprot juga percuma.
nanti aja nanti tanam berikutnya. Yang penting ibu-ibu, bapak-bapak tahu cara pemilihan bahan, peremasan, terus pengaplikasian dan cara menyemprotkannya itu, pengaplikasiannya itu ya. Nah, yang pertama kita tadi memilih bahan udah pada tahu ya. Utamakan sekitar sawah ya, jangan ngambilnya di hutan, yang dekat sawah. Terus tanamannya yang sehat. Yang kedua, kita harus meremasnya itu dengan keadaan senang hati. Harus lagi ikhlas, senang hati, lagi gembira ya. Terus tidak terpaksa ya. Nah, yang ketiga aplikasinya. Kita gunakan kalau larutan ini setelah homogen. Nah, ini kira-kira homogen nggak, Pak Ajat? Homogen ya. Hijau, tapi hijaunya ini hijau apa ya? Lumut. Hijau lumut ya ini Mbak ya. Mungkin dari bahan apa, Pak? Apa tuh? Bahan. Dari bahannya, hijau lumut ya. Soalnya yang kami praktekkan di desa sebelah itu hijaunya hijau sirup. Ya, hijau sirup ya. Kalau ini hijaunya hijau lumut ya. Apalagi kalau yang ini. Kurang murun Pak godongnya. Nah, kalau yang ini karena tadi ada daun benuk. Nah, iya. Bernuk. Gak apa-apa. Emang warnanya itu tergantung bahan. Kalau kita menggunakan yang daun dasarnya hijau ya hijau. Kalau kita daun dasarnya ada yang merah, ada yang oranye, ya warnanya menyesuaikan juga itu. Dicampur nggak apa-apa. Dicampur boleh. Ini kan dari hasil beberapa bahan ini, dari 5 daun, ini dari 5 daun juga. Seperti itu. Mau kita lurus sama. Nah, cara penggunaannya kita cukup kalau ini udah homogen, udah jadi, kita diamkan misalkan 24 jam Pak Jat ya, 24 jam. Tidak bening dan tidak mengendap dan dibuka tidak ngegas. Itu berarti larutan Biosaka kita homogen, Ibu. Nah, itu bisa kita aplikasikan hanya 40 mili untuk 1 tangki. 40 mili kira-kira berapa? Coba. Tutup botol. Kalau tutup Botol ini ya? berapa mili? 10. Kayaknya 5 ini ya. Kayaknya 5 mili ini. Berarti 2 potong. 2 tutup. 40 mili. 40 mili berarti 4 tertutup. 4. Enggak, 8. 8 40 ya. 40. Atau sendok, ada nggak yang bawa sendok? sendok makan. 8. Nah, untuk 1 tangki berarti 14 liter. Yang dekat, yang dekat. Tangki. Yang dekat. Nah, ini ember, misalkan. Ember ya. Ya, bocor. Itu padi kita. Nah, kita nyemprotnya di situ arah angin. Jatuhnya kan kita dia perlahan diserap oleh daun. Ya. Kalau langsung kita semprot ke sini dan tidak kabut, nanti akan terbakar. Bakar ya. Apa jadi nggak boleh dicampur sama insektisida? Tidak boleh. Tidak boleh. Khusus ini aja. Pak, walaupun itu daun tapi nempel ke daun tanaman kebakar Pak ya? Iya. Padahal itu daun ya. Padahal ini kita dari daun. Ya. Makanya kita cara menyemprotnya itu harus kabut, ngebul. Dan harus tinggi minimal 1 meter lah. Nah, kalau ini cuaca seperti ini angin, nah ini misalkan sawah nih, ya kita di pematang aja di sini. Tinggi harusnya. Jadi si airnya itu tidak langsung terkena ke tanaman. Jangan tengah hari seperti ini. Terus sore, pagi juga sekitar udah embun turun lah. Oh, betul. Tasbun dari Jawa. Kalau sore Tutus bun. udah dingin lah, udah asar lah. Tutus bun. Iya, seperti itu. Nah, Pak. Apa khusus buat padi Nah, Tanaman Oh, palawija. semua tanaman. tanaman. Iya. Oh, cabai Nyemprotnya gitu, timun sah bisa itu ya. nyemprotnya. Ya, tapi yang kita praktekkan ini, yang kita utamakan tuh ke padi. Oh, padi. Ke tanamannya juga boleh. Sama cara penyemprotannya, jangan langsung ke Buahnya. seperti tadi. Ibu melihat kan tadi. Atas. Pak, ya. Bagian. Satu, bahan rumput itu harus sehat dan berasal dari sekitar lingkungan pesawahan kita, pertanaman kita. Ya. Yang kedua, dosis aplikasinya Biosaka yang sudah homogen ini kurang lebih 40 mili 1 tangki, 14 liter air ya. Tuh. Terus larutan dan homogennya itu disaring tadi ya.
Minimalnya 3 kali penyaringan. Nah, biar tidak ada endapan dan tidak ngegas nanti. Nah, terus yang keempatnya penyemprotan secara ngebul ya atau kabut kurang lebih 1 meter lah ke atas. Seperti tadi yang dipraktekkan oleh Pak Ajat ya. Gitu. Nah itu kesimpulannya. Berarti lah menduga kayak seperti